Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 11 dengan NIM 1814040016 dengan nama Ulfausnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai homomorfisme grup. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari homomorfisme grup. Misalkan himpunan G dan operasi atau operasi bintang dan himpunan H dan operasi bundaran adalah grup. Suatu homomorfisme grup dari himpunan G ke himpunan H adalah suatu pemetaan relasi F dari himpunan G menuju himpunan H yang memenuhi relasi X operasi bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X dan Y elemen dari himpunan G, atau himpunan G dan operasi bintang dan himpunan H operasi bundaran adalah grup. Relasi F dari himpunan G menuju himpunan H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika memenuhi yang pertama, relasi F himpunan G menuju himpunan A adalah suatu fungsi. Yang kedua, memenuhi pengawetan operasi, yaitu relasi F X operasi bintang Y sama dengan Fx operasi bundaran Fy untuk setiap X dan Y elemen dari G. Untuk contoh soal, yaitu himpunan Z dan operasi penjumlahan adalah grup. Identifikasi relasi dari Z ke Z atau dari himpunan Z menuju himpunan Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa relasi F dari Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi yang pertama, yaitu fungsi. Kita ambil sembarang x1 dan x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa x1 sama dengan x2, maka 2x1 akan sama dengan 2x2. Jadi fx1 sama dengan fx2. Jadi relasi dari Z ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Yang B, memenuhi pengawetan operasi. Kita ambil sebarang x1 dan x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa f x1 ditambah x2 sama dengan 2x1 ditambah x2. Kemudian fx1 ditambah x2 sama dengan, kita pisahkan, yaitu dengan 2x1 ditambah 2x2, maka fx1 ditambah fx2, yaitu memenuhi pengawetan operasi. Jadi dari A dan B, maka relasi F dari Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Selanjutnya kita masuk kepada teorema homomorfisme grup. Misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G per, dan misalkan G merupakan elemen dari G. Jadi yang ini di fungsi yang pertama itu kita misalkan yaitu grup G, sedangkan pada fungsi kedua nanti kita buat G per gitu. Jadi misalkan G kecil ini merupakan elemen dari himpunan G tersebut. Maka yang pertama, jika E elemen identitas di G, maka PE nya itu akan sama dengan E per-nya dengan identitas di G per. Jadi jika nanti E ini elemen identitas di G, maka nanti ada juga E per di yang merupakan elemen identitas juga di G per. Kemudian yang kedua, Pi G pangkat N sama dengan Pi G dipangkatkan N untuk semua N elemen bilang himpunan Z. Kemudian yang ketiga, jika operasi biner G finite, maka Pg atau fungsi yang membawa G ini, operasi biner yang membawa G ini akan membagi operasi biner G. Kemudian yang keempat,
kernel P adalah subgrup G. Kemudian yang kelima, PA sama dengan PB jika dan hanya jika A kernel P sama dengan B kernel P. Karena yang ini nih merupakan lanjutan dari yang ini, yang nomor 4. Karena kernel P itu kan adalah subgrup G, maka jika kernel P ini merupakan subgrup, maka nanti kita bisa membuatnya jika dia di sebelah kiri nanti A kernel P, maka akan sama dengan B kernel P juga, dengan A ini merupakan elemen dari B kernel P. Begitu juga dengan B, di mana B ini merupakan elemen dari kernel A, maka PA-nya akan sama dengan PB. Yang keenam, jika PG sama dengan G aksen, maka P aksen G aksen akan sama dengan himpunan dari G elemen G, himpunan dari X elemen G, di mana PX-nya itu merupakan G aksen, yang berarti sama juga dengan G kernel P. Selanjutnya, teorema homomorfisme fundamental, teorema 2. Misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G dan H merupakan subgrup dari G, maka yang pertama P H sama dengan PH jika H elemen H adalah subgrup dari G. Yang kedua, jika H cyclic, maka PH cyclic. Yang ketiga, jika H abelian, maka PH abelian. Yang keempat, jika H normal di G, maka PH normal di PG. Yang kelima, jika kernel P sama dengan N, maka P adalah N kepemetaan dari G onto PG. Yang keenam, jika H sama dengan N, maka PH membagi N. Yang ketujuh, jika K adalah subgrup dari G, maka P aksen K sama dengan K merupakan elemen G jika P K elemen K dari G. Yang kedelapan, jika K merupakan subgrup normal dari G, maka P aksen K sama dengan merupakan anggota dari K elemen G jika P K elemen K adalah subgrup normal dari G. Yang kesembilan, jika P onto dan kernel P sama dengan E, maka P adalah isomorfisme dari G ke G. Contoh soal yang kedua, diberikan grup M, R+, dan R+, diberikan fungsi G, M2R menjadi R dengan definisi G, ABCD sama dengan A ditambah B dikurang C dikurang D. Untuk ABCD elemen M2R. Buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Penyelesaiannya, diambil sembarang A, B elemen M2R, misalkan A, B, C, D, dan B, E, F, G, H, maka diperoleh bahwa G, A ditambah B sama dengan G, A, B, C, D ditambah E, F, G, H sama dengan G, A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah A sama dengan A ditambah E ditambah B ditambah F dikurang C tambah G dikurang D tambah H. A ditambah E sama dengan A ditambah E ditambah B ditambah F sama dikurang C dikurang G dikurang D kurang H sama dengan A ditambah B kurang C kurang D ditambah E tambah F dikurang G kurang H
menghasilkan G A B C D ditambah G E F G H sama dengan G A ditambah G B. Jadi, terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teorema 3, yaitu jika P homomorfisme dari G ke G homomorfisme grup, maka R P merupakan subgrup normal dari G. Buktinya karena E merupakan subgrup dari G, maka berdasarkan teorema KR P sama dengan P inverse. E merupakan subgrup dari G. Untuk menunjukkan bahwa KR P normal di G, berdasarkan teorema cukup ditunjukkan bahwa GHG inverse elemen KR dari P untuk setiap G elemen G dan H elemen KR dari P. Ambil sembarang G elemen G dan H elemen KR dari P, diperoleh elemen P G H G inverse sama dengan P G P H P dan G inverse P G elemen E di mana dalam kurung P G inverse P G P G inverse sama dengan E. Jadi setelah diselesaikan, terbukti bahwa GHG inverse elemen KR dari P, sehingga terbukti bahwa KR dari P normal di G.